Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun kalian berada. Pastinya ketemu lagi dengan FPS Channel ya. Teman-teman ya, kali ini aku mau share ke kalian salah satu tips dan trik ya buat kita, kehidupan kita sehari-hari ya, tentunya tidak jauh dengan gas bocor ya teman-teman ya. Jadi bagaimana cara mengatasinya ya, lalu apa penyebabnya ya, tetap simak video ini ya teman-teman. Kita bisa melakukan beberapa cara ya teman-teman untuk mengantisipasi gas kita yang terpasang itu supaya terpasang dengan baik dan tidak bocor. Biasanya kendalanya yang pertama itu adalah regulator yang kurang bagus ya. Jadi pastikan ya, pilih yang terbaik atau yang baik, karena tentunya sebanding lurus ya dengan yang akan kita dapatkan kualitasnya dengan harganya tentunya. Lalu cara kedua ya teman-teman, bisa melakukan cara yang berikut ya. Tentunya karena sealnya masing-masing setiap gas itu tentunya berbeda ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan cara ini. Apabila terjadi kebocoran ya, gasnya keluar seperti ini ya, teman-teman bisa mengambil karet seal ya yang ada di gas sebelumnya maupun karet seal yang tidak terpakai ya untuk dipasang seperti ini. Jadi teman-teman bisa melakukan pemotongan ya teman-teman. Biasanya yang aku lakukan adalah memotong karet seal itu sekitar kurang dari setengah ukurannya ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan karet seal itu separuh ukuran ya. Lalu bisa disesuaikan juga ya tentunya nanti apabila masih kebesaran ya, itu teman-teman bisa diperkecil lagi ya. Kali ini aku mencoba menggunakan pisau itu karena bisa sekali tebas ya teman-teman ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan ya, apabila nanti membutuhkan penyesuaian lagi, teman-teman bisa menggunakan alat-alat yang lain yang ada di sekitar teman-teman. Oke, ini kita bisa sudah memotong menjadi dua ya, tapi ternyata ya masih belum pas, masih terlalu kebesaran. Ini kita perlu sesuaikan lagi, kita akan potong lagi. Oke, misalkan teman-teman kesulitan ya, ini aku share juga untuk bisa menggunakan gunting ya. Teman-teman bisa memotong menggunakan gunting ya, terlebih dahulu dibuat alurnya ya, dipotong menggunakan gunting, lalu kita sesuaikan lagi ya, ukurannya kita sesuaikan lagi yang pasti rata ya teman-teman ya. Dan catatan ya, ini karena beberapa orang itu ada yang melakukan cara seperti ini juga ya, tapi dia melakukannya itu karet sealnya berada di bawah. Karet seal yang dipotong ini berada di bawah, lalu baru ditumpuk dengan karet seal yang baru. Nah, itu menurutku kurang pas ya. Maksudnya ya, bisa saja itu untuk tombolnya ya, atau untuk knob gasnya ya, yang berada di gas itu bisa tertekan dan bisa bocor ya. Jadi kita lebih lebih baik ya, lebih bagus kalau karet sealnya itu kita pasang di atas supaya tidak menyangkut dengan tuas di dalam gas ini ya teman-teman. Seperti ini ya, cukup mudah ya teman-teman bisa lakukan seperti ini ya. Biasanya juga orang-orang menggunakan karet ya, karet. Tapi kalau menurutku pribadi ya, itu akan lebih presisi kalau kita menggunakan karet seal bekasnya aja ya, karena tentunya ukuran lubangnya, ukuran diameternya itu juga lebih pas dan lebih sesuai. Dan juga sebagai informasi ya teman-teman, jangan menggunakan plastik ya. Kadang kita itu menggunakan plastik lalu dililitkan ke atas ulir gasnya, itu juga tidak direkomendasikan. Juga ada yang melilitkan di leher gas ya, jadi itu juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat itu ada teman-teman tinggal potong sedikit ya dengan cara ini tadi ke atas, masukkan ke dalam lubang tabung gasnya. Lalu ada juga ya cara yang cukup sederhana yang bisa teman-teman lakukan apabila tidak terjadi kebocoran tapi apinya tidak mau keluar. Itu caranya gimana? Itu karena sering sekali ya, misalkan gasnya sudah terpasang, karet sealnya sudah terpasang, tidak ada kebocoran, tapi gasnya tidak mau menyala. Itu teman-teman bisa lakukan cara seperti ini teman-teman. Teman-teman tinggal ketuk-ketuk aja ya untuk selang gasnya ini menggunakan pisau seperti ini teman-teman. Tentunya posisi selangnya itu tidak boleh berada di tengah-tengah ya. Posisi selangnya itu mepet dengan besi penyangganya ini supaya tidak terjadi longgar dan tidak terjadi pergeseran di lubang gasnya. Oke, ini akan kita langsung coba nyalakan ya. Jadi di video ini ya teman-teman bisa lihat sekaligus prosesnya dari awal ya sampai akhir, itu hanya membutuhkan waktu beberapa menit aja, bahkan bisa lebih cepat ya tergantung prosesnya. Oke, ini kita akan langsung coba nyalakan gasnya dan tara,
sudah menyala. Itu sangat mudah sekali. Oke, ini bisa dicoba teman-teman di rumah ya, silahkan mencoba. Buat kalian yang suka dengan video saya ya, jangan lupa untuk like dan komen ya. Dan juga buat kalian yang suka dengan video saya, jangan lupa untuk like dan juga tinggalkan komentar kalian di kolom komentar ya. Kalian juga bisa sharing-sharing ya mengenai pengalaman kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya, apabila menurut kalian bermanfaat. Oke, karena akan selalu ada video-video yang berguna bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sehat sukses selalu buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.